Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendalami sedikit dan juga mengingat kembali makna sakramen tobat. Sejak awal mula, gereja memakai tindakan-tindakan simbolik dari dunia sekitarnya, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam budaya, untuk menunjukkan apa yang paling inti dari identitas Kristiani, yaitu keselamatan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Itu diwartakan melalui tanda ataupun simbol. Inilah makna dan isi yang sejak awal mula diwujud nyatakan melalui pelaksanaan ritual-ritual sakramen di dalam gereja. Sakramen itu apa? Sakramen itu adalah sarana untuk menyatukan setiap orang beriman dengan Kristus melalui gerejanya. Nah, agar supaya sakramen itu sungguh berdaya guna sebagaimana dimaksudkan, tentu saja diperlukan hal-hal yang mendukung. Sebagai peristiwa keselamatan, tentu saja pelaksanaan sakramen-sakramen mengandaikan kebebasan dari pihak Allah dan tentu saja juga dari pihak manusia. Artinya dua-duanya bebas untuk menerima dan juga untuk memberi. Allah senantiasa bersedia untuk memberi, bahkan ketika manusia tidak meminta pun. Demikian juga Allah senantiasa bebas untuk memberikan setiap rahmat-Nya kepada siapa saja. Namun kita manusia juga diajak untuk memiliki kebebasan dan kesungguhan menerima rahmat dari Allah itu, menerima karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka sakramen bisa dikatakan sebagai tawaran dari Allah untuk memberi makna mendalam bagi hidup kita, untuk menuntun kita menghayati iman secara nyata. Tawaran ini perlu ditanggapi oleh manusia juga dengan kebebasannya. Maka perayaan sakramen itu bukan pemaksaan, tetapi kesungguhan yang muncul dari dalam diri dan dilaksanakan dengan bebas dan penuh sukacita. Allah senantiasa bersedia dan berkenan menyertai manusia dengan rahmat-Nya yang nyata nampak dalam sakramen-sakramen. Nah, untuk penyertaan perjalanan hidup kita, Allah membantu kita dengan sakramen Ekaristi dan sakramen tobat, juga sakramen perminyakan. Kita mengenal 7 sakramen itu, dan ketiga sakramen ini adalah yang diberikan kepada kita secara rutin terus-menerus oleh Allah. Sakramen Ekaristi dan sakramen tobat adalah sakramen yang terus-menerus menemani, menyertai perjalanan hidup kita. Maka sebaiknya lah hal itu dijalankan secara teratur sambil kita menimba rahmat yang berlimpah dari sakramen-sakramen tadi. Sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen yang menyertai perjalanan hidup kita secara bermakna. Tradisi gereja sudah memperkaya sakramen-sakramen ini dengan unsur-unsur yang kuat di sana. Misalnya sesal yang mendalam, pengakuan dosa-dosa, silih ataupun absolusi. Saudara-saudara yang terkasih, siapa dari antara kita yang tidak bergumul dengan kesalahan, dengan dosa, kerapuhan hidup, kemenduaan hati, ketidaksetiaan, dan juga pertumbuhan suara hati, keinginan untuk maju, keinginan untuk mati dengan damai pula. Setiap orang bergumul dengan situasi-situasi itu, dan disitulah diperlukan pengolahan yang tentu saja tidak hanya ditanggung oleh sakramen tobat,
tetapi juga dengan niat-niat kita. Namun demikian, sakramen tobat akan membantu kita untuk menjalani pergumulan hidup kita dan kita bisa menjadi lebih baik di masa-masa berikutnya. Berkaitan dengan sakramen tobat, manakah yang penting dalam sakramen ini? Pertama-tama tentu sesal yang mendalam, yang dimahkotai dengan absolusi, pengampunan. Ini merupakan disposisi yang paling kondusif bagi diri kita untuk menerima rahmat pengampunan. Pengakuan dosa-dosa dan penitensi atau silih merupakan ungkapan atas sikap sesal kita tadi. Ini jelas berbeda dengan rasa bersalah yang bisa kita alami setiap hari, maupun rasa tidak pantas menerima sesuatu. Tetapi sesal mendalam adalah disposisi yang muncul ketika orang menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan cinta ilahi yang tanpa batas, tetapi cinta ilahi yang tanpa batas itu terluka oleh sikap dan perbuatannya. Sesuatu yang begitu indah kita lukai, maka kita merasa sesal yang mendalam. Bukan sekedar karena saya terlukai, tapi karena saya melukai hati Allah, melukai Allah yang sedemikian suci karena perbuatan saya. Itulah sesal yang mendalam. Absolusi. Dalam perayaan sakramen tobat kita menerima absolusi. Absolusi itu adalah tanda rekonsiliasi dengan gereja, dan tentu saja juga melambangkan rekonsiliasi dengan Allah. Rekonsiliasi itu pendamaian, tanda kita berdamai dengan gereja, dengan orang-orang sekitar kita, dan tentu berdamai dengan Allah yang kita lukai. Itu absolusi. Maka menjalani sakramen tobat akan mendorong kita untuk lebih rajin memeriksa batin kita, untuk lebih rajin menumbuhkan motivasi dalam hidup kita, dan juga untuk lebih tekun memelihara kejernihan jiwa dan kedamaian hati. Dengan kata lain, melalui sakramen tobat kita bisa terus-menerus menjumpai cinta ilahi yang tanpa syarat, dan dengan cara itu ketika kita menyadari kita melukai hati Allah, kita menyesali dengan mendalam, namun kita yakin Tuhan memberikan senantiasa rahmat pengampunannya. Maka walaupun ada sesal yang mendalam, tapi kita boleh bersyukur karena kebaikan hati. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari sini nampaklah bahwa sakramen, khususnya sakramen tobat, adalah kelengkapan yang membantu kita untuk berkontak secara nyata dengan keselamatan Tuhan sendiri dalam perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita semakin mampu berpartisipasi lebih terbuka bagi umat dalam perayaan-perayaan sakramen, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, di persiapan masa Prapaskah ini, mari kita gunakan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan, sakramen pertobatan, sakramen pengampunan, agar kita semakin berjumpa dengan cinta Allah yang ilahi, cinta Allah yang tak terbatas itu, dan kita diberi rahmat untuk bersuka cita dan bersyukur melalui segala yang baik yang berkenan di hati Allah yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari.